video kali ini kita akan ditemani dua orang yang ganteng dan cantik. Yang pertama adalah si Axel dan yang kedua adalah Fania. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan guys ya. Enjoy! Aduh, bosan banget ya sama rutinitas yang kayak gini. Butuh liburan banget nih kayaknya. Iya nih, gimana kalau kita liburan nih weekend ini nih? Ada tuh tempat bagus, nggak terlalu jauh sih dari sini. Wah, boleh tuh Sol. Di mana tempatnya? Ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nih kalau lu kepo nih, mending lu nonton dulu nih videonya tentang Taman Nasional ini. Seru gokil lah pokoknya. Wah, boleh tuh. Oke. Alhamdulillah udah banyak yang kelar nih. Besok mau ngapain lagi ya? Praktikum Valex udah, paper ekois udah, buat video ekois udah. Wah, travel ke Pangrango aja yuk besok, gas. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah sebuah kawasan yang terletak di Desa Cimacan, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lokasi ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati serta memiliki banyak sekali flora dan fauna yang terhitung langka. Selain itu, terdapat potensi wisata pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu keindahan alam yang tersedia seperti kawasan gunung, air terjun, sungai, air mancur, dan danau dengan air yang jernih. Karena potensi wisata yang dimilikinya itulah, maka kelompok kami melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi di kawasan wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Untuk melakukan analisis tersebut, kami menyebar kuesioner secara online kepada wisatawan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan mendapatkan 22 responden yang terdiri dari 12 laki-laki dan 10 perempuan. Bisa kalian lihat di tabel berikut. Selanjutnya, dalam kuesioner yang disebar, kami menanyakan tentang motivasi dan persepsi pengunjung. Bisa kalian lihat di tabel ini. Ya, adapun karakteristik responden unit usaha di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang kami dapatkan dari data penelitian terdahulu di tahun 2019. Ya, bisa dilihat di tabel ini. Hasilnya menunjukkan responden didominasi oleh perempuan dengan usia 40-49 tahun sebesar 42%. Selain itu, ada pula karakteristik responden tenaga kerja di sekitar Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang kami peroleh dari penelitian terdahulu di tahun 2019. Bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Responden yang kami dapatkan didominasi oleh laki-laki dengan usia 30-39 tahun sebesar 37%. Dan sebesar 76% responden berstatus married atau nikah. Selanjutnya, yuk kita lihat pemandangan dari puncak Gunung Gede Pangrango. Selanjutnya, kami menghitung nilai ekonomi objek wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan menggunakan pendekatan individual travel cost method. Dari hasil kuesioner yang telah kami sebar dan dengan menggunakan metode individual travel cost method, dapatkan bahwa nilai ekonomi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yaitu sebesar Rp779.520.
Tidak hanya memiliki dampak secara sosial, namun Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya. Dari hasil kuesioner yang telah kami berikan, para responden menyebutkan bahwa adanya kawasan wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango membawa manfaat sosial yang positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi, dengan nilai manfaat yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Kegiatan wisata di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di wilayah sekitarnya. Nah, salah satu dampak positif yang ditimbulkan yaitu memacu masyarakat sekitar untuk memperoleh tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya potensi konflik antar wisatawan dengan penduduk lokal karena adanya perbedaan kebiasaan, serta penurunan nilai-nilai sosial pada masyarakat lokal. Dampak ekonomi langsung merupakan penjumlahan dari total pendapatan unit usaha dengan pendapatan tenaga kerja, sehingga total dampak ekonomi langsung di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yaitu sebesar Rp247.880.319 per bulannya. Perhitungan lengkapnya bisa dilihat pada tabel. Dampak ekonomi tidak langsung diperoleh dari total pendapatan usaha pendukung, pengeluaran unit usaha di kawasan wisata, dan pendapatan tenaga kerja pendukung, sehingga diperoleh hasil sebesar Rp47.517.876 per bulannya. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel. Dampak ekonomi lanjutan salah satunya dapat dihitung dari pengeluaran tenaga kerja unit usaha di kawasan wisata. Sehingga jika dilihat pada tabel berikut, dampak ekonomi lanjutan secara keseluruhan dari keberadaan objek wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yaitu sebesar Rp39.541.000. Nah, selanjutnya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar di objek wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kita dapat menggunakan nilai efek pengganda atau multiplier effect. Dari hasil perhitungan nilai multiplier effect pada tabel, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah mampu memberikan dampak ekonomi terhadap kegiatan wisatanya. Bahkan, dampak ekonomi yang terjadi dari adanya kegiatan wisata tersebut dikatakan tinggi. Manfaat ekonomi pada kawasan wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat dilihat dengan cara mengetahui besaran share pendapatan dari wisata terhadap total pendapatan wisata rumah tangga dan covering dari wisata terhadap pengeluaran rumah tangga masyarakat. Dari tabel tersebut, covering tertinggi yaitu pada unit usaha pedagang makanan, penjual hasil pertanian, dan asongan souvenir dengan covering yang lebih dari 100%. Artinya, pelaku usaha tersebut dapat membayar semua pengeluaran rumah tangganya dengan pendapatan dari wisata. Dari hasil tabel tersebut, hanya jenis usaha asongan makanan yang dikategorikan sebagai pendapatan sampingan karena memiliki share yang kurang dari 70%. Hampir seluruh jenis pekerjaan pada tabel memiliki jumlah covering pendapatan yang lebih dari 100%. Hasil ini berimplikasi pada tingginya tingkat ketergantungan tenaga kerja terhadap keberadaan wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bisa dilihat pada tabel berikut bahwa hanya pegawai dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang pendapatannya dikategorikan sebagai pendapatan utama, karena jenis pekerjaan lainnya hanya memiliki share pendapatan yang kurang dari 70%, sehingga dikategorikan sebagai pendapatan sampingan. Kesimpulannya, kawasan wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango banyak memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kawasan ini menjadi destinasi liburan banyak orang karena memang memiliki daya tarik yang indah dan juga keanekaragaman hayati yang tinggi.
Objek wisata ini memiliki dampak yang cukup besar, terutama dampak ekonomi. Hal ini menunjukkan keberadaan wisata ini sangat penting bagi perekonomian masyarakat sekitar, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat. Saran dari kelompok kami, pemerintah harus memperhatikan dan membantu masyarakat dalam menjaga kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk lebih meningkatkan nilai, manfaat, dan dampak ekonomi atas keberadaan objek wisata. Maka diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholders, yaitu berbagai unit usaha, tenaga kerja, wisatawan, dan sekaligus pengelola dari kawasan wisata. Nah, untuk teman-teman nih yang ingin berwisata ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, jangan lupa ya, tetap berhati-hati dan selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Stay safe and stay healthy everyone. Thank you. Wah, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai sini. Sekarang, wisata mana lagi yang akan kami bahas? Tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Tunggu karya kelompok kami selanjutnya. Stay safe, stay healthy everyone. Bye.